Selamat datang di kantor polisi. Tenang aja, kalian tidak ditangkap kok. Tapi kali ini Rena menjadi detektif. Seru banget kan? Kita lihat dulu ya. Ini adalah kantor polisi. Ada apa aja ya? Nih, mulai dari depan ini adalah front office. Jadi kalau ada tamu atau korban kecelakaan itu ngobrolnya di sini dulu. Godoblas. Yuk di-like dulu video ini. Makasih ya. Terus habis itu tahu nggak, di sini tuh sebentar temboknya diberdiriin dulu, oke? Di sini itu ada siapa ya ini, orang-orang yang di penjara ya, pakai baju orange. Jadi ini bukan petugas kebersihan, ini adalah orang-orang yang di penjara dan itu penjaranya. Kemudian ini penjaranya masih kosong, jadi ada toilet. Terus habis itu ada kasurnya gitu ya teman-teman. Emangnya ini terus kalau mereka di toilet, nah mana penjaranya? Mereka kalau ke toilet bisa kelihatan dong ya sama kita, gimana sih? Lanjut, ini adalah kursi untuk interogasi ya. Oke, dan itu ada mikrofonnya jadi untuk merekam suara juga. Terus habis itu ada apa lagi nih di sini? Jadi aku sebenarnya sih jujur nggak pernah ke kantor polisi, baru kali ini ngelihat kantor polisi yang ada di The Sims. Terus ini adalah ruang tunggu bagi para narapidana atau orang-orang yang di penjara tadi. Kalau nunggu diinterogasi atau nunggu difoto. Nah, ini adalah ruang fotonya. Jadi difoto di sini untuk mengisi data narapidana. Habis itu di sini ada beberapa komputer. Jadi untuk mengetik database kriminal, database kepolisian gitulah. Habis itu di sini ada apa lagi ya teman-teman? Jadi ruangan narapidana itu disekat oleh teralis agar mereka tidak kabur, karena di sini ada pintu keluar menuju halaman belakang kantor polisi. Terus di sini juga di kantor polisi juga ada toilet dan ada tempat mandi tentu saja ya. Kali aja polisinya gerah terus mau ke toilet, tentu saja harus ada, dan kali aja ada tamu yang butuh ke toilet. Terus di sini ada kursi ruang tunggu. Apa ini ya? Oh, ini adalah loker-loker untuk baju atau barang-barang Pak Polisi ya. Wow, keren banget ya kita ke kantor polisi nih. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Soalnya ya kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya tur aja. Ini ceritanya kita kayak anak sekolahan gitu ya, tur di kantor polisi. Terus di sini ada, oh ini tadi front office-nya. Dan lihat nih, dekat front office tadi ini adalah ruang analisa. Jadi kayak laboratorium untuk menganalisa bukti-bukti yang kita temukan di lapangan, yang habis ada kejadian-kejadian gitu kita analisa di sini. Kemudian di sini ada ruangannya Pak Bos, ya Pak Bosnya polisi. Terus di depannya itu ada ruangan komputer-komputer untuk memeriksa kejadian atau dan lain sebagainya deh pokoknya. Ya Pak Polisi juga butuh komputer. Dan ini adalah papan tempat di mana Pak Polisi itu menempelkan bukti-bukti dan alur cerita dari kriminalitas gitu. Oke, ini dia. Rena mana ya? Sepertinya ini ya Rena. Oh bukan. Oke, kita lanjut turnya dulu. Tur anak-anak SMP. Tur anak-anak SD. Oh ternyata Rena itu naik ke atas. Wah, dia baru datang kerja langsung naik aja ke atas. Dia mau ke kantin nih. Jadi di lantai atas ini ada kantin dan juga ada tempat untuk gym. Jadi Pak Polisi juga harus menjaga kebugaran gitu ya. Jadi mereka harus melakukan olahraga. Keren banget kan kantor polisinya. Dan ini adalah tugas-tugasnya. Mungkin tugas pertama yang mudah dulu ya. Add clues to the crime map. Kita harus menambahkan bukti di papan kriminal. Jadi kita klik di sini, terus add clue. Rena turun dari lantai 2 dan kita langsung add clue ya Rena. Nah, begitu caranya. Jadi ditempel-tempel gitu fotonya. Itu dia Rena. Hai Rena, hadap sini dong. Ya Rena malah pergi.
Dan ini bukti-bukti yang udah terkumpul, jadi berupa foto-foto dan juga peta-peta gitu teman-teman. Selanjutnya kita lakukan get criminals fingerprints at booking station. Jadi di tempat foto tadi kita klik dan klik fingerprint. Terus kira-kira narapidana yang mana yang kita fingerprint? Coba satu dulu ya. Oke, narapidananya dikeluarkan dari penjara. Terus dia diajak ke ruang foto. Nah, silakan masuk di ruang foto ya. Oh, kita mau fingerprint. Begitu ya caranya ternyata. Oke, bagus. Sudah selesai. Habis itu, Rena mau kemana nih? Oh, ternyata dia lagi kebelet. Maaf ya, sensor dulu. Oke, habis Rena kebelet, terus dia lapar ya. Bu polisinya bolehlah makan sandwich dulu. Keren ya. Wow, Rena jadi bu polisi. Akhirnya kita bisa lihat wajahnya nih. Selamat makan Rena. Lapar banget nih. Selanjutnya kita harus travel to crime scene. Kita harus menuju ke tempat kejadian nih. Ini dia, kita sudah di rumah tempat kejadian perkara kriminalitas. Wah, Rena kok sendirian ya? Seharusnya sih tidak, biasanya ada polisi lain yang menemani. Di sini kita tugasnya mencari bukti-bukti dan memotretnya. Nah, seperti ini nih teman-teman buktinya. Buktinya tuh biasanya ada di lantai, terus kita klik dan difoto dulu. Terus habis itu, itu teman-teman polisi sudah pada datang nih. Habis difoto. Oke, nah itu lihat nih Rena foto-foto kan. Habis itu diapain lagi ya? Kita mengambil sampel dari bukti ini. Aneh juga buktinya gambar kayak gini ya. Terus Rena harus mengambil sampel. Oke, terus habis itu kita harus mencari clue lain atau petunjuk lain. Biasanya tuh di lantai ada bercak-bercak gitu teman-teman. Ada bercak darah atau debu kayak gitu. Jadi detektif itu harus begitu ya, harus teliti. Jadi hati-hati aja kalau teman-teman itu punya teman detektif ya. Nanti celana kalian sobek pun bisa kelihatan. Di sini ada wawancara dengan orang-orang nih dari teman-teman kepolisian ya. Kita harus ke atas juga nih, kayaknya ikut wawancara juga. Oke, wow, ternyata rumahnya ada di dekatnya air terjun. Keren ya, damai banget. Terus kita kemana ya? Kita selanjutnya nyari debu-debu aja deh. Ya, si Rena kok malah di situ ya? Malah duduk-duduk. Oke, di sini ada barang-barang. Ternyata kita harus mencari fingerprint juga dari debu-debu yang ada di barang-barang itu. Jadi si Rena mencari debu-debu ya, kayak gitu. Oke, terus habis itu di sini juga ada kulkas. Nah, di kulkas ini mungkin juga ada debu dan ada fingerprint atau bekas sidik jari pelaku gitu ya. Jadi Rena juga mencari di kulkas. Selanjutnya get a report from a witness. Witness itu maksudnya saksi. Jadi kita harus mencari saksi mata. Oke, kita tadi tahu mereka ada di atas, lantai atas. Kita klik aja, habis itu take witness report. Jadi kita mencari laporan saksi mata. Oke, itu dia Rena. Rena sudah naik ke atas dan ada orang lagi ya. Oke, selanjutnya dia. Terus mana lagi ya? Ini diklik juga. Wah, ternyata nggak bisa. Dia bukan saksi mata. Oke, udah selesai. Dan nah, si Rena malah duduk-duduk. Mungkin dia menunggu saksi mata kedua. Ini saksi mata kedua sudah datang dan dia menceritakan. Oke, kita harus mencari saksi mata lagi nih. Oh, di sini dekat laki-laki yang baju putih tadi ada saksi mata lagi yang belum kita tanya jawab. Oke, jadi Rena mendapat 3 saksi mata ya. Lumayan nih. Selanjutnya, setelah kita ngobrol dengan saksi mata, ini ternyata ada petunjuk lagi nih teman-teman. Nih, kita harus klik dan ngambil sampel, kemudian foto-foto. Nah, ini dia. Rena akan mengambil sampel dari kejadian dan juga foto-foto.
gitu ya, jadi Pak Polisi itu ya. Jadi polisi maksudnya. Wah, kita masih ada tugas lagi nih, mencari foto-foto dari kejadian lagi nih. Waduh, yang mana ya? Oke, Rena sedang mencari petunjuk nih. Di mana? Oh, sepertinya di situ ada petunjuk. Permisi Rena, mungkin di situ. Tadi soalnya ada kincelong-kincelongnya gitu. Wah, mana ya? Nggak ada ya? Ketemu teman-teman, ternyata laki-laki itu menyembunyikan petunjuk. Kita harus klik dan tag evidence picture. Oke, akhirnya ketemu juga petunjuk yang terakhir. Kita harus kembali ke kantor polisi. Nah, ini dia, Rena sudah kembali ke kantor polisi dan memulai tugas berikutnya, yaitu meneliti bukti-bukti yang sudah dia dapatkan. Oke Rena, pertama kita masuk dulu lah ya. Terus dia mau kemana nih? Talk to the chief. Oh, kita harus ngobrol dengan chief Pak Polisi. Mana ya chief ya? Wah, chief lagi pergi nih. Dan komputernya dipakai deh sama Rena. Oke deh, kita langsung aja di sini cross reference the police database. Oke, kita klik di situ dan klik di sini. Jadi banyak sekali yang harus kita kerjakan nih. Dan selanjutnya Rena harus add clue lagi di papan kriminalitas ini. Rena harus menambahkan foto-foto, tempel, dan tempel, dan tempel lagi. Ternyata masih banyak ya. Selanjutnya kita analyze evidence. Kita harus menganalisa bukti-bukti di sini. Fingerprint dan juga tadi itu ya, sampel-sampelnya. Nih kita lihat ya bagaimana cara Rena menganalisa bukti-bukti yang ada. Oke, dimasukkan ke dalam botol kimia-kimia gitu, terus dianalisa di komputer. Nah, keren banget kan teman-teman jadi detektif itu. Tapi ya gitu deh, pekerjaannya banyak. Sampai Rena jadi kurusan. Jadi awalnya kemarin itu waktu main dia aduh gendut banget gara-gara keseringan mager. Sekarang jadi detektif, jadi kurusan deh, jadi langsing gitu. Oke, selanjutnya issue an all point bulletin APB. Nggak tahu sih apaan itu, tapi caranya klik di sini. Kemudian ini ada issue APB. Nah, itu si Rena. Terus dia ngapain ya emang issue APB itu? Sepertinya sih hanya menulis-menulis aja. Oke, di sini itu area tempat kejadian yang kedua gitu kali ya. Jadi jam kerjanya Rena ini mau selesai, tapi dia masih tetap terus bekerja. Produktif banget ya teman-teman. Oke, mungkin kita harus wah ini kita harus menangkap perempuan ini. Gimana nih, nggak ngapa-ngapain kok ditangkap sih sama Rena? What happened? Ayo kamu aku tangkap ya. Mohon maaf ya, sepertinya kamu pelakunya. Jadi kamu harus aku bawa ke kantor polisi. Oke, ini dia. Wow, si Rena kenapa itu? Oh, kehujanan, cepat masuk Rena. Go here, go here. Ya, dia kok nggak lari sih orang hujan? Apa doyan banget ya hujan-hujan? Oke, kita lihat mana ya tadi yang sudah kita tangkap. Aduh, tunggu teman-teman. Itu tadi halilintarnya kenceng banget ya. Aku pusing, aku lapar nih, aku mau makan lagi. Belum sempet makan, ternyata sudah selesai jam kerjanya. Rena did a fantastic job today. Wah, okay. That may be a shiner badge and new title in her future. Wah, dia bakalan naik pangkat katanya. Dan kita dapat 328 uangnya, gajinya. Yeay. Oke teman-teman, kita sudah kembali ke rumah. Dan aduh, mendung nih. Dan aduh, kasihan Rena, bajunya basah. Netes-netes tuh kan, bajunya basah. Ayo Rena, kamu langsung aja mandi. Oh tidak, itu laptop kayaknya rusak deh, lihat nih. Waduh, laptopnya blue screen. Kita harus segera replace aja kali ya. Atau bisa
bisa repair sendiri. Replace aja deh daripada pulang kerja capek-capek kita harus utak-utak laptop. Aduh, nanti jadinya capek ya. Istirahat nih, pulang kerja waktunya istirahat. Oke teman-teman, itu tadi perjalanan Rena seharian jadi polisi. Terima kasih udah ikutan jadi polisi untuk meneliti semua kasus-kasus yang ada. Sampai jumpa di video Goduplu TV lainnya. Dadah, sampai jumpa. Terima kasih udah nonton. Eits, tunggu dulu. Animasi Goduplu TV season 2 makin seru loh. Yuk subscribe juga di channel serial Rena Nini. Terima kasih.